modul yang 1.4 ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi ke teman-teman guru. Nah, untuk itu saya minta izin karena di sini kan Bapak Ibu guru juga punya kegiatan juga. Jadi rencananya diseminasinya setelah kegiatan pembelajaran. Jadi mau pinjam sarana prasarannya juga minta izin Bapak Ibu guru semuanya termasuk Ibu Kepala untuk mengikuti diseminasi. Terima kasih informasi dari untuk pemberian bagaimana kita harapan tidak sampai tahun 1.4 untuk melakukan diseminasi sekolah kita. Saya silakan monggo, saya siap dan insya Allah teman-teman juga nanti diinformasikan supaya siap dan semoga sukses selalu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil pada siang hari ini dengan tujuan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, kemudian Bapak Ibu guru beserta yang lainnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selanjutnya, berikut akan saya sampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan kemudian tumbuhnya kodratnya. Selanjutnya mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tujuannya nanti kan menyesuaikan kegiatan kita semua agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar. Kemudian kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, kemudian bertindak, dan mencipta budaya merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini contoh sekali dengan program di sekolah kita, yaitu sekolah ramah anak. Nah, di sini nanti perubahan yang harus kita lakukan agar sesuai dengan konsep yang diinginkan. Selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap
seksual. Ya. Sekarang kita akan mencoba sebuah kegiatan atau permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi, coba, misalkan Willy menyimpan sesuatu di tangannya sebagai A yang menggenggam sesuatu di tangannya. Selanjutnya saya berperan sebagai B. Saya melakukan berbagai macam cara untuk membuka kepalan tangan Willy ini. Jadi apa? Kira-kira Willy mau mempertahankan itu atau ditunjukkan saja ke saya? Dipertahankan. Jadi kenapa kok ingin mempertahankan? Ya, karena itu sesuatu yang sangat berharga yang tidak ingin saya tunjukkan kepada orang lain. Iya. Jadi di sini Willy tadi punya sesuatu yang berharga disimpan. Kemudian saya yang berperan sebagai B ingin mengetahui apa itu. Tapi ternyata A sangat berusaha dengan keras tenaganya agar tidak membuka hal-hal yang dianggap penting atau sangat berharga bagi beliau. Ya. Selanjutnya, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Antara ada yang bersedia membuka, tapi ada juga yang tidak bersedia membuka. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jadi yang menentukan ini tadi tangannya dibuka atau tidak itu siapa? Jadi menurut ibu siapa yang memegang kontrol tadi? Yang memegang kontrol ya Pak, karena itu punya prinsip, ya punya prinsip. Kalau saya tetap memegang teguh untuk mengapa ya dibuka, kalau untuk apa ya meminta ya dibuka, tapi dengan dibuka itu juga baik buat saya, karena sesuatu yang sifatnya itu berada bagi seseorang itu mungkin bisa untuk kebaikan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Jadi pemegang kontrol atas terbuka atau tidaknya tangan tadi adalah si pemilik tangannya tadi. Jadi dia mau tetap membuka atau membuka. Jadi B tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan dibuka. Kalau si A nggak mau buka, ya berarti tidak dibuka. Seperti itu. Penggunaan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma
stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Sesungguhnya yang memiliki kontrol yang pertama, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Dan yang kedua, menurut stimulus, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya yang keempat, menurut stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu tadi yang pertama, perubahan paradigma tadi. Jadi yang awalnya guru itu bisa mengontrol muridnya. Nah itu berubah, di mana murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya pengajaran atau pelatihan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan luar. Jadi kata disiplin ini pesannya lebih ke seperti memaksa, bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Nah, di sini selanjutnya disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah kesadaran dari dalam diri sendiri, bukannya karena aturan yang sudah dibuat. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, benar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ini dibagi menjadi 3 macam. Untuk yang pertama, tolong baca. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Jadi
sini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena dia takut dihukum kalau tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. jadi alasan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seseorang melakukan sesuatu dengan alasan nanti saya mendapatkan imbalan. Misalnya diberikan tugas, dia melaksanakan tugas itu karena dia ingin dapat hadiah. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik apabila saya melakukannya. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi di mana seseorang melakukan kegiatan, melakukan sesuatu itu karena dia ingin menjadi sesuatu, dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini motivasi ketiga motivasi ini dibedakan jadi motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Jadi motivasi yang pertama dan kedua tadi termasuk motivasi eksternal dari luar diri, kemudian yang terakhir itu tadi motivasi dari internal. Nah, di sini motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi target kita untuk melakukan disiplin itu membuat anak melakukan suatu kedisiplinan itu dari diri sendiri, dari hati mereka sendiri, bukan karena orang lain. Motivasi perilaku manusia merdeka seperti kurikulum yang kita jalani sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, ya, motivasi internal. Tadi motivasi dibedakan menjadi dua ya, dari eksternal dan juga internal. Nah, target kita untuk motivasi yang internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Jadi seperti kalau kita saat mengajar, nanti ya nilainya tinggi, kasih hadiah. Kemudian ada yang mungkin stempel bintang atau apa, itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Karena nanti motivasi anak untuk belajar itu kan targetnya biar dapat hadiah, biar bintangnya banyak. Nah, di situ dikurangi. Dihukum oleh penghargaan. Loh, penghargaan kok malah menghukum? Kalau maksudnya dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya.
Kemudian Alfi Kon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya. Selain ini, tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi katakanlah, misalkan kita punya murid, satu murid mengerjakan suatu tugasnya dengan baik, kemudian kita memberikannya hadiah atau penghargaan. Nah, hadiah atau penghargaan itu bagi si anak yang sudah berhasil meraihnya, itu kan hadiah penghargaan. Tapi bagi anak yang tidak mendapatnya, justru akan dianggap sebagai hukuman. Berarti saya tidak bisa. Dia terhukum oleh penghargaan itu. Nah, di sini di posisi kita sebagai guru, kita memberi hadiah si A, tapi yang lainnya mereka dapatnya hukuman. Seperti itu. Jadi pada yang awal tadi, mengurangi hadiah agar motivasi anak tadi bukan ke hadiah. Oke. Kemudian yang dihukum penghargaan tadi, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi pandangannya lebih ke hadiah gitu. Jadi kesadaran dalam dirinya itu menjadi berkurang. Dan di sini penghargaan itu menjadi tidak efektif. Suatu penghargaan adalah benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau tidak melakukan itu tadi, dia tidak mendapatkan penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sekeras yang sebelumnya. Nah, jika suatu ketika dia gagal mendapatkan penghargaan itu, dia akan kecewa. Nggak bisa, nggak dapat bintang. Besok lagi nggak usah. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi misalkan sekarang yang dapat nilai 100 nanti dikasih hadiah sama guru. Besok lagi, maunya ya dikasih hadiah terus. Jadi seperti yang ketergantungan pengen dapat hadiah lagi. Selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi katakanlah si A mau diet, nanti kalau berhasil diet tak kasih hadiah. Kalau motivasinya itu untuk dapat hadiah, yakin dia tidak bisa berhasil untuk diet.
karena dia itu ya dari dalam hati, dari niatnya sendiri. Kalau dianya mau baru bisa. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Terus, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah, persaingan ini menciptakan kecemasan, bukan persaingan yang fair. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, di sini hubungan antar siswa akan menjadi rusak. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan. Jika berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahu tentang hadiah. Jadi diyakini bahwa iming-iming hadiah itu justru akan mematikan kreativitas anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah. Tugas-tugas memecahkan masalah akan memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat dijanjikan sebuah penghargaan. Nah, di sini yang penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi contohnya sistem perankingan di kelas. Anak yang mendapatkan ranking, mereka merasa mendapatkan hadiah atau penghargaan. Sedangkan anak yang tidak mendapatkan ranking, maka mereka akan merasa terhukum karena dia merasa tidak mampu. Karena pada dasarnya tidak suka untuk dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan juga akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan di sini itu bukan penghargaan yang dari orang lain, tapi kebanggaan terhadap diri sendiri karena dia mampu melakukan sesuatu. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Untuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat bahwa memberi pengakuan secara khusus pribadi kepada semua murid secara konsisten dan fokus terhadap proses. Jadi apresiasinya ini bisa khusus secara pribadi atau ke semua murid secara konsisten
sesuai dengan proses. Contohnya, nih, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini apresiasi yang cukup dengan ucapan tanpa iming-iming hadiah, dan ini tidak menghukum anak yang lain. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kita pahami bersama nih. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena seorang anak itu terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Jadi anak disuruh menulis kalimat 100 kali. Itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Nah, ini maaf keliru. Murid disuruh melepas sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Jadi di sini Bapak Ibu sudah paham ya antara konsekuensi dan juga hukuman. Nah, di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati, membenci kedisiplinan, bersikap paksa, mendorong menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini adalah efek dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk waktu yang sementara. Kemudian yang kelima, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi intinya restitusi adalah mengembalikan siswa pada kelompok yang seharusnya.
Nah, di sini identitas antara gagal dan juga sukses. Hukuman menyakitkan, sedangkan konsekuensi harus terjadi. Untuk restitusi merupakan pilihan. Kita ambil contoh yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu prinsip dari hukuman. Kemudian yang dari konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan dari restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan, itu untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sama-sama untuk mencapai disiplin. Untuk hukuman itu anak merasa takut. Sedangkan untuk konsekuensi itu perlu pemantauan yang terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi di sini anak menghargai dirinya sendiri. Jadi melakukan disiplin itu karena keinginannya sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini kita sebagai guru itu menawarkan solusi. Maunya bagaimana? Seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya murid kalau berbuat salah, dia akan tersisih dari kelompoknya. Nah, di sini restitusi ini akan mengembalikan anak tersebut ke kelompoknya yang semula. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak beraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Cara memuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi siswa diminta untuk menuliskan apa yang harus disepakati. Kemudian semua usulan dari murid ditulis di papan tulis. Nah, usulan tadi ditulis semua. Selanjutnya kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Budaya positif. Nah, di sini berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas tadi diubah menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi didukung oleh lingkungan yang positif, dan akhirnya terbentuk menjadi budaya positif. Nah, di sini bedanya peraturan dan juga keyakinan kelas. Untuk peraturan, yang pertama dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan, makan dan minum waktu istirahat, dilarang mencontek, membuang sampah pada tempatnya, jangan berlari di kelas. Sedangkan untuk keyakinan, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain,
lain, menghormati orang lain, jujur, mandiri, kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh adalah kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar ini dibedakan menjadi 5. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Itu contohnya anak sering meminta bekal kepada temannya. Yang kedua adalah rasa kasih sayang, meminta perhatian dari guru. Yang ketiga adalah kesenangan, contohnya jahil pada temannya, dia senang jahil usil. Yang keempat, penguasaan, ada siswa yang ngantuk malas mengerjakan tugas. Tuh. Yang kelima, kebebasan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, jadi dia ingin bebas. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru ada menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, kita sebagai guru yang sangat diharapkan adalah berada di posisi manajer. Posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer ini mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu contohnya gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi diberikan dukungan guru sehingga anak tersebut tidak merasa down di awal. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ketika anak membuat salah, yang pertama tadi adalah identitas tadi. Jangan sampai anaknya drop dulu, dikasih dukungan dulu. Baru setelah itu kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Ditanya dulu, alasannya apa? Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah? Perbuatanmu tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Jadi anak itu merasa sendiri, oh jadi saya salah karena saya tidak sesuai dengan itu. Bukannya guru yang menunjukkan kamu itu salahnya ini, bukan. Tapi anak sendiri yang mengatakan saya salah karena saya ini. Gitu. Segitiga restitusi
dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan tiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahannya melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini contoh dari segitiga restitusi yang kasus pertama, yaitu anak melanggar peraturan sekolah, tidak mengganti seragam setelah pelajaran olahraga selesai. Yang ini tadi kasus yang pertama tadi, jadi anak itu lupa tidak membawa baju ganti, baju merah putih. Nah, setelah dia pelajaran olahraga, seharusnya dia pakai seragam, tapi dia lupa tidak membawa. Di sini guru menanyakan dulu, kamu kenapa membuat kesalahan ternyata. Nah, diberikan penguatan, kamu melakukan kesalahan ini nggak apa-apa, kamu tidak sendiri kok, temanmu kemarin juga pernah ada yang melakukan kesalahan semacam ini. Kemudian setelah itu ditanya alasannya, kenapa kok membuat kesalahan itu. Nah, si anak menjawab, ya karena dia merasa bawaannya sudah berat, terus tidak membawa seragam itu. Nah, selanjutnya ditawarkan ke anak, terus kelanjutannya mau seperti apa? Si anak mengatakan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut. Jadi di sini peran guru hanya membimbing anak, mengarahkan anak agar dia bisa kembali ke kelompoknya yang semula. Selanjutnya kasus yang kedua. Untuk yang kasus kedua, jadi anak lupa tidak mengerjakan PR. Dan di sini tadi ditanya dulu, kenapa? Ternyata juga lupa tidak mengerjakan PR. Gak apa-apa, temannya juga pernah ada yang lupa. Terus ditanyakan alasannya apa? Ternyata alasannya karena nonton TV. Setelah itu udah ngantuk, jadi dia lupa tidak mengerjakan PR. Nah, selanjutnya si anak itu ditanya,
Nah nanti mau gimana? Nonton TV lagi? Enggak Bu, nanti mengerjakan PR dulu, setelah itu baru nonton TV. Dan dia berjanji tidak akan sampai malam. Gitu. Jadi itu tadi dua contoh kasus bagaimana menerapkan segitiga restitusi untuk anak-anak kita. Iya, jadi intinya tadi posisi kita yang sangat diharapkan sebagai guru adalah berposisi sebagai manajer. Nah, tadi contohnya segitiga restitusi tadi. Yang pertama, stabilkan identitas. Jadi anak jangan langsung dijat, kamu salah. Bukan, tapi diberi dukungan dulu. Karena ketika seorang anak melakukan kesalahan, sebenarnya di dalam dirinya itu dia sudah merasa kalau dia bersalah. Jangan ditambah dengan menyalahkan lagi. Dikasih penguatan dulu. Setelah itu ditanya alasannya. Kamu kenapa melakukan kesalahan ini? Tujuanmu apa? Alasanmu apa? Nah, setelah itu yang terakhir kita memberikan penawaran. Bagaimana? Nanti kelanjutannya seperti apa? Kamu maunya bagaimana? Nah, anak tadi akan membuat suatu keputusan, akan memilih. Dia akan memperbaiki diri atau seperti apa? Nah, nanti kan itu kan karena keinginan anak sendiri. Jadi bukan karena paksaan dari gurunya. Setelah itu sudah selesai, anak akan berubah dengan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sehingga setelah dia melakukan kesalahan, dia bisa dikembalikan ke kelompoknya tadi bersama teman-teman. Jadi ini tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih banyak sekali slide yang disampaikan, banyak kata yang salah. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terselenggaranya kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Meto ikut berbangga atas kegiatan CGP yang dilaksanakan sampai saat ini. Saya berharap setelah diseminasi ini, sekolah kita dapat membangun budaya positif yang akan membawa kebaikan bagi kita semua. Saya turut berdoa agar Pak Bara dan Bu Eni senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam mengikuti serangkaian kegiatan CGP sampai akhir nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memberikan testimoni atas diseminasi budaya yang sudah dilakukan oleh Pak Bara dan Bu Eni. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas diseminasi yang sudah dilakukan, sehingga saya mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat, baik untuk diterapkan di sekolah maupun di kehidupan saya sendiri. Yang kedua, saya sebagai guru SDN 2 Meto merasa ikut bangga atas perjalanan yang sudah ditempuh oleh Pak Bara dan Bu Eni. Semoga untuk keduanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan CGP ini sampai selesai nanti. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam kelas kita. Contohnya, tadi katanya Dewi belum piket. Kalau belum piket, kelasnya menjadi kotor. Berarti hal baik apa yang kamu inginkan sebenarnya di kelas ini? Maunya? Ya, maunya kelas jadi bersih. Contoh ya. Contoh keyakinan kelas. Kami ingin kelas yang bersih. Terus bisa ada contoh lagi. Rangka dulu pernah datang terlambat. Nah, sebenarnya di kelas ini kita ingin ada anak yang terlambat atau tidak? Ya. Berarti kami ingin siswa datang tepat waktu. Kami ingin siswa datang tepat waktu. Contoh yang lainnya, ini kan pakai seragam pramuka, semuanya pakai pramuka. Kemarin, hari apa kemarin? Pakai seragam apa kemarin? Ada yang pakai olahraga, ada yang pakai pramuka. Yang bagus yang bagaimana? Yang semuanya sama toh? Nah, berarti hal positif apa yang diinginkan? Ingin siswa berseragam apa? Sama, memakai seragam yang sama. Tulis nanti, kami ingin siswa berseragam yang sama. Nah, kalian nanti masing-masing menuliskan satu keyakinan kelas. Nanti ditempel di depan, terus semuanya dituliskan. Setelah itu nanti kita tulis bersama-sama di kertas yang besar dan dipasang sebagai keyakinan kelas di kelas berapa? Sudah paham belum tentang keyakinan kelas tadi? Satu anak tulis satu aja, ya. Kamu maunya gimana? Misalnya, aku mau kelasku rukun, aku mau
belajar di kelas rukun dan damai. Ya, betul. Aku ingin kesepakatannya menghormati. Ya, saling menghormati. Oke. Jadi tadi ingin kelasnya rukun, ingin kelasnya bersih, anak-anaknya datang tepat waktu, ingin rukun dan damai, terus tenang ketika pelajaran, saling menghormati, tenang saat pembelajaran, terus tidak mencopet ketika mengerjakan tugas. Nah, ini berarti mengerjakan tugas secara mandiri. Mengerjakan tugas Oke, ini nanti semua keinginan kalian tentang kelas kita akan kita rangkum dalam satu kertas besar. Nanti tak siapkan kertasnya, terus ditulis. Setelah itu nanti ditempel di tempat yang mudah untuk dibaca, sehingga kalian selalu memahami apa keyakinan yang kita yakini di kelas kita. Oke, semangat? Setuju ya? Sekarang kita ke pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas tadi. Kelas akan menjadi lebih nyaman